Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami masih mengupdate informasi bagi rekan-rekan yang dinyatakan belum beruntung, baik rekan-rekan yang mendapat status R2 dan R3 dan juga bagi rekan-rekan non-ASN yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti P3K 2024 yang lalu. Di sini kita akan sampaikan update 3 berita yang berkaitan dengan hal ini. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita akan menyampaikan 3 informasi berkaitan dengan rekan-rekan yang belum beruntung, di mana mendapatkan status R2, R3, dan juga rekan-rekan yang belum mendapatkan formasi P3K 2024 yang notabene adalah non-ASN yang kurang dari 2 tahun. Di mana di sini sudah ditetapkan per Maret 2025 kebijakannya. Baik, kita lanjut informasi pertama. Bapak Ibu, bila gaji PNS dipotong 10% saja, honorer R2, R3 akan jadi P3K, bukan paruh waktu. Bila gaji PNS dipotong 10%, honor R2 dan R3 bisa diangkat P3K, bukan ASN paruh waktu seperti yang ditawarkan pemerintah. R2 adalah honorer K2 yang ikut seleksi P3K tahap 1 dan tidak mendapatkan formasi, yang R3 adalah rekan-rekan non-ASN yang telah mengabdi 3 tahun pada prinsipnya, dan ini yang sudah terdata di database BKN. Di mana usulan ini disampaikan Haji Nasrullah Mokhtar yang menyebutkan bahwa pemotongan gaji PNS perlu dilakukan pemerintah yang saat ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Selama ini para honorer sudah melakukan berbagai cara upaya diangkat menjadi P3K, mulai ikut tes berkali-kali, kemudian bekerja tanpa digaji oleh Pemda selama puluhan tahun. Mereka hanya mendapatkan hibah sukarela kepala sekolah yang diambil dari dana bantuan sekolah atau BOS. Itu pun sangat kecil karena namanya hibah sebagai dana sosial dan itu bukannya gaji. Bapak Ibu, kalau seandainya rekan-rekan yang ini yang notabene gaji memang di bawah 1 juta, ini apabila benar-benar diterapkan R3, R2 paruh waktu, maka akan seperti ini. Jangan sampai gajinya paruh waktu di mana hanya 150.000 seperti honorer, karena memang ini ada di dalam Permen RB 16 Ya, untuk non-ASN rata daerah tidak mampu karena selama ini para guru kebanyakan tidak mendapatkan gaji dari Pemda. Ini untuk khusus guru. Itu sebabnya sangat membebani daerah yang tidak mampu jika semua honorer yang diangkat menjadi P3K tahun ini. Ya, bagi rekan-rekan honorer itu yang digaji dari Pemda mungkin nominalnya akan seimbang, tetapi bagi rekan-rekan yang diangkat dari dana BOS ataupun honorer THL yang berada di kantor, maka tentu saja ini akan berimbas. Walaupun sebenarnya untuk tenaga non-ASN yang masuk dalam database ini tidaklah banyak lagi. Seharusnya pemerintah berpikiran untuk memotong gaji PNS sebesar 10% untuk membantu proses CASN. Hasil pemotongan itu lanjutnya bisa digunakan untuk mengangkat honorer R2, R3 menjadi ASN penuh waktu. Para PNS sebenarnya sudah sangat sejahtera dengan fasilitas gaji yang ada 3 jenis, mulai dari gaji bulanan, kemudian ada TPP, serta adanya TPG untuk profesi guru yang sudah bersedik. Jika ditotal semuanya melebihi belasan hingga puluhan juta rupiah. Negara juga sedang tidak baik-baik saja dari sisi anggaran. Makanya Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan Inpres berkaitan dengan pengurangan anggaran di semua kementerian. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu yang sebelumnya honornya ratusan ribu, menjadi paruh waktu, ini sangat melangsa sekali. Di mana di sini disebutkan bahwa besaran gaji P3K paruh waktu masih menjadi polemik di kalangan honorer. Mereka khawatir jika gaji P3K paruh waktu ini sama persis dengan honorarium saat menjadi honorer. Dewan Pembina Honorer kategori 2 mengungkapkan bahwa ASN sebenarnya tidak menolak dengan sistem paruh waktu ini. Namun sangat disayangkan bahwa formasi yang diajukan Pemda tidak maksimal sehingga mereka tidak lulus formasi, di mana rata-rata daerah mengusulkan formasi yang kurang, sehingga mereka terpaksa menjadi paruh waktu. Nurul mengaku banyak menerima curhatan guru honorer yang tenaga kependidikan soal gaji ini, di mana ternyata mereka masih banyak yang digaji 150.000 sampai 200.000 per bulan. Nah, timbul pertanyaan, bila mereka diangkat P3K paruh waktu, apakah gajinya tetap segitu? Sedangkan pertanyaan lain adalah berapa lama masa tunggu paruh waktu ini? Karena cukup banyak honorer yang usianya tidak muda lagi. Ya, memang di dalam ayat ataupun pasal yang menjelaskan tentang paruh waktu, di mana non-ASN ini yang diangkat menjadi paruh waktu berkisar adalah minimal gaji saat mereka menjadi honorer. Nah, kalau mereka gajinya 150.000, apakah layak rekan-rekan ini dibayar 150.000 sebagai P3K paruh waktu?
Kemudian informasi ketiga, bagi rekan-rekan yang memang gagal dan belum mendapatkan kesempatan untuk P3K, ini ada kebijakan per Maret ya. Ini disampaikan dari daerah Hulu Sungai Tengah, di mana daerah Kalimantan Selatan ya, di mana Pemkab Hulu Sungai Tengah ini akan menggunakan skema outsourcing untuk mengakomodir pegawai honorer yang tidak dapat ikut P3K. Kami siapkan skema outsourcing pada Maret 2025 untuk menata pegawai non-ASN sesuai aturan yang ada, di mana tidak boleh lagi memperkerjakan tenaga honorer. Nah, bagi rekan-rekan yang berada di daerah lain, semoga juga ada solusi yang segera ya dalam hal mengatasi rekan-rekan yang terpaksa dirumahkan ataupun di PHK karena masa kerja belum mencapai batas minimal pendaftaran P3K. Demikian 3 update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari gajinya full gitu. Wah, enak banget kalau gitu, atau bagaimana gitu? Apa benar seperti itu? Bisa atau bagaimana? Paruh Pak? waktu semua ya. Iya, paruh Jadi waktu. gini, konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita. Pertama, tidak boleh ada PHK massal. Kedua, tidak boleh ada yang dirugikan ya. Kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya, ya gitu ya. Nah, itulah kita harus cari jalan tengah ya. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain. Tapi kalau kita cari istilah yang lain, ya, itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Saya misalnya jadi guru, kemudian saya dibayar 1 juta, 1 juta itulah dia dibayar. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar, kemudian ikut seleksi, luluslah ternyata formasinya nggak ada, maka dia jadi paruh waktu. Nah, jam kerjanya gimana kan gitu? Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada pengaturan instansi masing-masing.